Saudara-saudara, shalom bagi kita yang mengikuti renungan pada saat ini. Satu hal yang sangat menyenangkan saya adalah setelah saya mulai dengan memberikan renungan melalui video-video maupun audio, saya sangat senang berkongsi melalui renungan yang akan kita sama-sama dengarkan. Saudara-saudara, apabila kita sudah mulai melakukan satu pelayanan, jangan kita putus asa kalau kita sepertinya kita tidak punya kemahiran. Tetapi minta sama Tuhan agar Tuhan gunakan kita untuk pelayanan. Pada saat ini kita akan meneruskan firman Tuhan renungan. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, bantu kami, ajar kami dapat terus mendengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan kita berjudul Peluang dalam Penderitaan. Dan ayat renungan Kisah Para Rasul 5 ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara-saudara, dari tajuk saja sudah sangat baik renungan kita pada saat ini. Dikatakan bahwa peluang dalam penderitaan. Terkadang kalau kita pikirkan ini secara negatif, maka negatiflah yang akan terjadi. Tetapi kalau kita pikir ini secara positif, maka perkara-perkara positif akan terjadi. Nah, kita lihat di sini. Kota dipenuhi dengan orang-orang yang miskin dan tidak mempunyai tempat tinggal. Agama Kristen menawarkan kemurahan hati dan penghargaan kepada kota-kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang baru datang dan orang-orang asing. Agama Kristen menawarkan asas segera untuk tidak berasa terasing. Kepada kota-kota yang dipenuhi dengan anak-anak yatim dan janda, agama Kristen menawarkan satu perasaan kekeluargaan yang baru dan berkembang. Kepada kota-kota yang telah dihancurkan oleh perselisihan etnik yang ganas, agama Kristen menawarkan satu asas baru untuk perpaduan sosial. Dan kepada kota-kota yang menghadapi wabak kebakaran, gempa bumi, agama Kristen menawarkan pelbagai kejuruteraan yang efektif. Daripada apa yang telah disebutkan sebelum ini, tentang kotoran dan kepadatan manusia di kota-kota di awal kewujudan agama Kristen, adalah tidak sukar untuk membuat kesimpulan bahwa wabak tersebar luas dan kematian amatlah tinggi. Juga tidak susah untuk membuat kesimpulan daripada perjanjian baru bahwa rawatan untuk orang sakit seperti pesakit kusta adalah rendah dan bukan keutamaan bagi budaya itu secara keseluruhan. Dalam konteks ini saudara-saudara, mujizat-mujizat yang Yesus telah adakan untuk menyembuhkan orang sakit bukan saja luar biasa daripada hal bagaimana mujizat ini telah dilakukan, tapi juga kepada siapa mujizat itu telah dilakukan. Walaupun dalam banyak negara barat, rawatan orang sakit seringkali dibiaya sepenuhnya separuh oleh kerajaan, namun dalam kebanyakan tempat lain di dunia, setiap individu dan keluarga bertanggung jawab untuk rawatan kesehatan mereka sendiri. Sebuah keluarga yang hampir tidak dapat memenuhi keperluan asas pada waktu sehat, seringkali berasa beban dan berat walaupun terjadi penyakit yang ringan. Saudara-saudaraku, sama seperti dalam gereja perjanjian baru, anggota-anggota mempunyai peluang untuk melayani bukan saja anggota sendiri yang memerlukan bantuan, tapi juga kepada mereka yang menderita di luar dinding gereja. Dalam cara inilah gereja perjanjian baru menunjukkan kasih Yesus secara praktikal. Ini juga cara bagaimana kita harus berkongsi dalam pelayanan yang sama. Saudara-saudara, kalau kita lihat daripada tajuk ini dikatakan peluang dalam penderitaan. Kita diberikan peluang oleh Tuhan untuk melayani kepada mereka yang terkena bencana, mereka yang punya masalah
dalam kehidupan atau apa-apapun itu, kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, datang bantu mereka bukan dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan kasih yang Tuhan salurkan melalui diri kita sehingga kita dapat memberikan kasih itu kepada mereka. Pada saat ini saudara-saudaraku, semoga kita semua mempunyai satu pemikiran yang baik dan akal pikiran yang baik. Pada saat ini mari kita melakukan pelayanan kita kepada mereka semua yang benar-benar perlukan pertolongan dan juga pelayanan dalam kesehatan, kerohanian, dan juga pelayanan-pelayanan nasihat-nasihat kepada mereka semua di luar sana. Semoga dengan firman Tuhan yang pendek ini yang memberi kepada kita satu peluang dalam pelayanan lagi. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami sudah selesai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih dengan nasihat yang baik, di mana kami perlu melayani kepada orang-orang di luar sana dengan peluang yang telah Tuhan berikan. Kami harus gunakan itu dengan baik-baik Tuhan, karena kami tahu Engkau mempergunakan kami dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan nasihat dan dorongan. Dalam nama Yesus, amin.